untuk transaksi. Beragam hasil pertanian, khususnya dari desa Kopeng dan perbatasan Temanggung, banyak dijajakan di sini. Para penyalur dan petugas bongkar muat barang pun mulai sibuk. Saat ini sedang berlimpah buah tomat di pasaran yang dibawa langsung dari selatan kota Semarang, yaitu di desa Bandungan. Tomat yang aku angkat ini sudah ada pembelinya, jadi aku hanya cukup mengantarnya lapak-lapak ke para pedagang tomat. Misi Bu, mau stok tomat Bu? Oh iya, tahu sini aja. Oh ya Bu. Sekalian disortir ya Bu ya. Oh ya Bu. Buah tomat kebanyakan sering diolah untuk sayuran maupun jus buah. Lain halnya di desa Kenteng Bandungan, buah ini dapat diolah menjadi olahan tomat rasa kurma atau sering disebut torakun. Perintisnya adalah Ibu Mesti, warga dusun Nampel Gading. Aku langsung membantu menyortir buah tomatnya yang siap diolah, tomat yang berwarna merah saja. Disortir, kemudian langsung disosok atau ditusuk berulang kali pada bagian kulit tomat menggunakan jarum makan yang sudah dimodifikasi. Mbak, udah sortir semua ini Pak? Iya Dok, sekalian aku nyocok. Sebenarnya proses ini cukup mudah, apalagi kulit tomat sangat lunak. Justru yang harus diperhatikan adalah jangan sampai tusukan kita terlalu rapat jaraknya. Direndam air kapur, buah tomat ini akan menjadi lebih kenyal. Perendaman akan dilakukan setidaknya selama 5 jam. Setelah direndam 5 jam, tomat diangkat dan ditiriskan sampai cairan kapurnya yang mengendap berkurang. Proses selanjutnya membuang matanya, yaitu bagian tangkai buah pada bagian atas buah. Selain bagian mata, yang harus dikeluarkan lagi adalah isi di dalam buah, atau biasa disebut hati tomat, yang terdiri dari hati dan biji tomat. Cara mengambil hati dan biji dilakukan menggunakan kerokan batu kecil dan menjangkau bagian dalam buah tanpa merusak bentuknya. Tolong diberikan yang direbus. Oh ya Bu. Setelah hati dan bijinya dikeluarkan, langsung dicuci. Sekali diaduk dan air terus mengalir sambil didorong dengan jari berulang sehingga biji yang masih menempel di dalam dapat dikeluarkan. Untuk memaksimalkan pembersihan, bahan torakun kemudian aku bawa ke dapur untuk direbus. Mbak, ini tomatnya Mbak yang udah dicuci Pak. Oh ya, masukin aja. Bahan torakun direbus kurang lebih selama 5 jam tanpa air. Karena buah tomat ini sudah memiliki kandungan air yang banyak. Mbak, ini buahnya langsung masih Mbak. Ya, sekalian aja. Bahan tambahannya pun hanya satu saja, yaitu gula putih atau gula pasir, sebagai pemanis sekaligus sebagai pengawet. Olahan torakun ini sangat sehat, karena kandungan
Kandungan dominannya vitamin C. Setelah direbus selama 5 jam, cairan buah sudah jauh menyusut. Rata-rata penyusutan bahan ini sekitar 5:1, dari 5 kg bahan mentah menjadi 1 kg bahan matang. Kini warna bahan pun juga telah berubah menjadi coklat tua. Meski terjadi perubahan warna yang signifikan, kandungan buah tomat tidak banyak berkurang. Aku memindahkan bahan torakur ke atas ayakan bambu untuk ditiriskan. Supaya cepat dingin, bahan kemudian aku ratakan supaya proses keluarnya panas dari bahan merata. Penjemuran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama setelah bahan masih setengah jadi. Lama penjemuran dilakukan selama 3 hari hingga setengah kering. Penjemuran dilakukan di dalam rumah kaca mini, bertujuan untuk menjaga kebersihan bahan dari binatang kecil maupun debu, dan menghemat tenaga karena tidak perlu mengangkatnya meski terjadi perubahan cuaca. Selanjutnya, membentuk bahan menjadi lonjong sebesar buah kurma. Caranya sederhana, hanya perlu menekan dan membentuk sesuai ukuran. Bagian luarnya dilapisi kulit tomat yang tipis, dijadikan lapisan telur torakur. Karena dibentuk dari bahan yang tidak lagi utuh, bentuk torakur ini memiliki tekstur yang kasar, persis menyerupai buah kurma yang sebenarnya. Dari bahan baku hingga menjadi torakur diperlukan waktu sekitar 1 minggu dan bertahan berbulan-bulan, sehingga Ibu Ngesti dapat mengatur produksi dan pemasarannya secara lebih leluasa. Olahan torakur Ibu Ngesti sudah 11 tahun lamanya, bahkan menjadi salah satu item penting oleh-oleh khas dari Kabupaten Semarang. Distribusinya pun sangat kuat hingga keluar Jawa. Aku pun langsung mencuci beras yang akan diolah. Beberapa kali penyiraman dengan air yang banyak dan sedikit mengadukkan. Pastikan pencucian merata pada putaran beras menjadi bersih. Beras kemudian dimasukkan ke dalam panci pemasakan yang sudah diberi air panas. Saat diaron, bahan adonan intik ditambah garam secukupnya dan terus diaduk supaya tidak lengket ke dasar ketel. Selama pemasakan rebusan kurang lebih 15 menit. Air rebusan yang tersisa harus dibuang dan ditumpahkan ke atas saringan. Setelah bahan adonan intik sudah tiris, dimasukkan ke dalam wadah baskom yang lebih besar. Kemudian diaduk-aduk sampai uap panas hilang. Bahan akan dicetak saat masih hangat untuk mempermudahkan pembentukan. Cetakan yang dipakai adalah alat menanak yang biasa dipakai membuat nasi liwet atau ketel panci kecil aluminium yang tebal. Bahan adonan dibentuk mengikuti lingkaran dasar dan dinding ketel setebal kurang lebih 1 cm dengan menggunakan centong atau sendok nasi plastik. Proses pencetakan ini harus dilakukan dengan cepat dan terbiasa, hanya dengan putaran ketel dan gerakan sendok nasi. Adonan mudah dibentuk sesuai media cetaknya. Sekali mengaroni menghasilkan 7 hingga 8 buah cetakan.
Bagian bawah oven untuk memasak yang baru dicetak. Ketel yang telah diisi adonan, aku susun di atas kawat pengapian masak. Kapasitas oven ini sebanyak 30 ketel. Alat masak ini merupakan oven modifikasi yang dibuat oleh Pak Teguh sendiri. Tak lupa, ketel aku tutup untuk memaksimalkan kematangannya. Adonan intim matang membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Pak, udah matang, Pak? Saya makan semua, sudah matang. Mengangkat ketel dilakukan dengan cepat dan menggunakan lap atau ban anti panas. Tutup ketel tidak boleh dibuka karena uap panasnya akan habis. Bisa mengakibatkan adonan intim sulit dilepaskan nantinya. Intim dilepaskan saat masih panas. Pak Teguh dengan sigap menggunakan centok plastiknya untuk melepaskan intim dari dasar ketel. Ketel dibalikkan. Intim akan jatuh ke tangan dan selanjutnya ditata di atas meja, menghadap ke atas untuk mempercepat proses pendinginannya. Gandum itu yang langsung udah ditaruh di oven aja di atas. Oh, ya Pak. Intip yang dikeringkan di bagian atas oven dengan proses terbalik supaya terus terkena hawa panas dari bagian bawah pengapian. Minyak goreng harus dipanaskan terlebih dahulu. Intip digoreng hingga terendam ke dalam minyak menggunakan serokan, lalu tekan-tekan sampai mengembang. Tak sampai 5 menit, intip harus diangkat. Terlihat jelas perubahan saat intip mentah menjadi matang, terutama dari segi ukuran besarnya. Intip ditiriskan di atas saringan di dekat wajan. Setelah intip berikutnya matang, yang sebelumnya akan dipindahkan ke atas kertas karton sampai seterusnya. Dalam sehari, Pak Teguh ini mampu menggoreng 100 buah intip bahkan lebih. Setelah ditiriskan, tugasku menghilangkan titik hangus akibat kematangan atau masa awal adonan terlalu lama. Cara membersihkannya, dikeroh menggunakan pisau bergerigi yang tajam. Dengan sedikit gerakan memutar, corak melingkar gulanya sederhana di permukaan intip. Lelehan gula merah pada sisi dalamnya ini hanya untuk membedakan varian rasa saja. Cemilan ringan khas Solo ini harganya sekitar Rp9.000. Harga ekonomis dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengemasan membutuhkan plastik yang lebar, tebal, dan elastis. 5 tahun usaha pengolahan intip ini ditekuni oleh keluarga Pak Teguh. Tak kurang dari 500 buah intip dalam seminggu dikirimkan ke para agen di seluruh penjuru Jawa Tengah dan menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Solo, Jawa Tengah. Alam menyediakan beragam jenis bahan makanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Di hutan, sungai, danau, laut, lembah, serta gunung ada banyak tanaman dan hewan yang bisa diolah menjadi makanan yang besar. Di lahan pertanian warga Desa Mata Alun Kabupaten Nrekang, sawah tidak hanya dijadikan tempat untuk menanam padi. Keong serta siput sawah yang jumlahnya melimpah di saat musim tanam seperti ini diburu warga sebagai bahan masakan. Jika sebagian orang menganggap keong emas sebagai hama tanaman padi, maka bagi keluarga Pak Haryanto, keong moluska ini adalah sumber protein gratis. Hasil pencarian keong dan siput sawah ini nantinya akan dimasak menjadi makanan khas masyarakat Masere Pulu, Kabupaten Nrekang, yaitu came burak. Dalam bahasa Nrekang, came burak berarti sayur batang pisang. Biasanya, dalam masakan came burak bisa ditambahkan beragam daging sapi ataupun ayam. Tapi kali ini,
keong dan siput. Siput sawah yang berukuran kecil akan dibersihkan dengan cara dipotong bagian buntutnya. Ini dimaksudkan untuk membersihkan mengeluarkan daging siputnya saat setelah dimasak nantinya. Hewan yang juga biasa disebut tutut ini kaya akan vitamin A dan E yang baik untuk regenerasi kulit, serta niacin dan folat yang berguna dalam metabolisme tubuh serta perkembangan janin bagi ibu hamil. Batang pisang muda menjadi bahan utama untuk membuat sayur jamur bulat ini. Tidak semua batang pisang bisa dimasak menjadi jamur bulat. Hanya jenis pisang selayar, batu, atau pisang putih manuru yang baik dimasak dengan cara ini. Jenis batang pisang ini memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan pisang jenis lain yang cenderung pahit. Di dalam batang pisang terdapat kandungan lektin yang berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan sel, serta zat saponin yang berkhasiat untuk mengejarkan dahak. Setelah batang pisang ditebang, maka bagian luar pelepah pisang harus dibuang karena bertekstur keras dan liat. Bagian dalam batang pisang yang lunak dan mengandung air inilah yang paling pas untuk dimasak cami bulat. Bumbu memasak cami bulat berupa bawang merah dan bawang putih, serta kemiri dan jahe ditumbuk hingga halus. Perpaduan bumbu dapur yang lengkap akan membantu menghilangkan bau amis siput dan keong, serta memberi aroma dan rasa yang lebih kuat pada masakan. Serai, lengkuas yang dimemakan juga akan ditambahkan ke dalam masakan. Bahan tambahan untuk memberi rasa gurih pada cami bulat adalah kelapa parut. Batang pisang yang sudah dibersihkan bagian luarnya langsung diiris tipis. Semakin tipis irisannya, maka akan semakin baik, di mana bumbu halus yang akan dicampurkan akan cepat meresap ke dalam serat irisan batang pisang ini. Semua batang pisang yang sudah diiris tipis selanjutnya diremas-remas dengan garam untuk menghilangkan getahnya. Ini juga bertujuan agar irisan batang pisang tidak pahit dan berwarna hitam karena getahnya. Jika siput yang sudah dibersihkan buntutnya akan dimasak langsung bersama irisan batang pisang, maka keong direbus akan dikeluarkan dagingnya, barulah bisa dicampurkan ke dalam bahan masakan cami bulat. Aku mencongkel daging dan membuang isi perut serta kotorannya. Daging keong tergolong kecil karena hampir sebagian isinya berupa bagian yang tidak bisa dikonsumsi. Satu panci keong rebus ini hanya didapati satu mangkok daging keong. Irisan batang pisang yang sudah diremas selanjutnya dicampurkan dengan semua bumbu halus. Begitu pula dengan siput juga dicampurkan ke dalam irisan batang pisang. Lada, bumi, dan ketumbar halus juga ditambahkan untuk memperkuat aroma dan rasa masakan. Cami bulat siap dimasak saat semua bahan telah diaduk hingga tercampur rata dan bumbu meresap ke irisan batang pisangnya. Sebelum semua bahan dimasukkan ke dalam panci masak, maka bagian bawah panci diberi alas irisan pelepah batang pisang. Hal ini dimaksudkan agar semua bahan cami bulat tidak gosong saat dimasak dengan api besar. Kemudian, santan kelapa serta campuran bahan serta bumbu dimasukkan ke dalam panci. Cami bulat ini akan dimasak sekitar 1 jam hingga matang, di mana santan berkurang dan semua bumbu meresap sempurna ke irisan batang pisang. Sajian sayur cami bulat biasanya dimasak dalam porsi besar. Ketersediaan bahan yang mudah didapat menjadikan masakan ini sebagai hidangan wajib saat kumpul keluarga dalam berbagai perayaan adat dan hari besar agama. Sajian sayur cami bulat biasanya dimasak dalam porsi besar. Ketersediaan bahan yang mudah didapat menjadikan masakan ini sebagai hidangan wajib saat kumpul keluarga dalam berbagai perayaan adat dan hari
besar agama. Racikan bumbu kaya rasa bercampur dengan daging sipu dan keong yang gurih menambah